Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-unboxing graphic card RX 7700 XT dari Safir ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan testing kecil-kecilan seperti biasa ya. Tadinya gue pengen pasangin sama yang i5 13400F, cuman lagi dipasang sama casing yang kecil, jadi kita akan pakai part-part yang biasa ya, si i3 12100 polos dan kawan-kawan. Dan di sini gue pakai PSU yang 650 watt, gue pengen tahu juga. Dan 650 wattnya itu dia cuma dapat kabel 1x8 pin, tapi dia ada cabang lagi, jadi bukan 2x8 pin yang 2 cabang gitu, cuman satu kabel dia ada 2x8 ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita pasang karena gue penasaran juga nih performanya si 7700 XT kalau dipasangin i3 12100 polos gimana, dan apakah pakai power supply yang 650 watt yang kabelnya warna-warni apakah masih bisa nyala atau tidak. Oke, mari kita pasang ya. Oke, ini part-partnya teman-teman ya, B660, i3 12100 dan kawan-kawan ya. Dan ini graphic cardnya ya. Oke, sekal banget, padat gitu. Tadinya mau dipasang sama yang Gen 13, cuman casingnya kagak muat. Jadi kita pasang di sini aja guys. Harusnya sama i3 12100 polos juga ini masih aman-aman jaya. Kita akan coba pasang. Itu udah masuk apa belum sih? Harusnya nggak mentok ya. Mudah-mudahan sih tidak mentok. Tuh, ini juga masih jauh. Nah, oke, udah masuk. Kalau udah gini kita tinggal baut aja. Tapi kalau tadi masuknya kenapa dia tong kayak gitu ya bunyi ya? Tapi harusnya nggak apa-apa sih. Harusnya mah tidak kenapa-kenapa. Oh, ini ngalangin gue nih si ini. Atau ini aja langsung kayak begini ya. Kita baut satu biji aja, harusnya sih bisa. Sip, terus satu lagi ya, dan kita pasang si kabel 8 pinnya ya. Oh, itu masuk apa enggak sih ini teh? Nah ya, nah kabelnya tuh dari power supply cuma dapat satu teman-teman nih ya, tapi dia bercabang. Kita akan jajal aja nyala nggak nih kalau pakai kabel yang disambung kayak gini nih. Terus apakah nyala dan normal atau tidak, kita akan lihat saja. Ya tapi gue belum tahu ya ini 7700 XT ini harganya berapa ya. Nanti kita lihat aja kali ya di pasarannya. Atau nanti gue taruh di deskripsi deh ya. Harga 77 XT ini berapa. Dan gue tuh lupa juga apa pernah masang 77 XT atau enggak ya. Kayaknya sih belum. Nah, oke, udah kepasang ya. Langsung aja kita nyalain ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita nyalain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, udah nyala ya bisinya ya. VGA juga dia sudah muter ya. Tinggal tunggu masuk ke layar atau enggak. Kalau masuk ke layar harusnya udah kuat sih. Oke, di sini udah masuk ke layar. Daya lagi nyalain dia di 80-an watt ya. Kita tunggu masuk ke Windows saja. Kita lihat. Harusnya sih kagak ada kendala sih. Ayo. Nah, udah masuk ke Windows ya. Ini gua biar ngetesnya makin enak, gua mau coba install driver terbarunya dulu dari si 77 XT-nya ya teman-teman ya. Kita skip aja sampai drivernya pas sudah keinstall ya. Oke, ini driver udah gue install yang versi terbaru ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih gak ada masalah ya, install driver aman aja, normal-normal aja. Oke, di GPU-Z juga udah kebaca ya, RX 7700 XT 12 GB ya teman-teman ya. Oke.
Dan di sini kalau dilihat suhunya kalau lagi idle ada di 40-an derajat teman-teman ya, masih cukup normal menurut gue, masih dingin-dingin aja. Oke, daya lagi idle ini ada di 59 sampai 70-an watt ya. Dan untuk si RX 7700 XT-nya tersendiri, dia udah ada fitur zero RPM teman-teman ya, dimana kalau lagi idle kayak gini, lagi nggak ngapa-ngapain ya kipasnya berhenti. Tapi nanti pada saat main game atau editing atau render atau kegiatan yang bikin VGA-nya hangat, nanti si kipas ini bakal muter sendiri. Jadi buat teman-teman nih yang beli 7700 XT, jangan kaget kalau misalkan kipasnya kadang muter, kadang berhenti. Itu memang fitur dari sananya. Oke. Next gue akan coba Cinebench R15 ya teman-teman ya. Kita pilih yang Advanced Benchmark dan kita running all aja ya. Oke. Kita tunggu semuanya sampai ini dapat hasilnya ya. Oke, udah kelar ya, dan hasil skornya seperti ini ya teman-teman ya untuk Cinebench R15 ya. Bisa dilihat aja hasil skornya ya. Selanjutnya kita akan melakukan render 3D Max Time Spy ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja di running ya yang 3D Max Time Spy-nya. Oke. Oke, ini dia hasil skornya dapat 13.398 ya teman-teman ya. Grafik skornya 16.781. Dan dari tadi pada saat grafik tes gue lihat dayanya dia sampai ke 330-an watt ya. Oke, untuk 3D Max Time Spy udah cukup ya. Kita langsung ke testing game aja ya. Dari tadi kita udah yang benchmark statisnya ya. Oke, untuk testing game di sini gue hanya masukin Red Dead Redemption 2 aja ya, karena menurut gue ini udah cukup ya. Gue bikin 1080p high dulu aja ya. Kita akan lihat kalau high hasilnya bakal berapa fps. Oke, di sini sih kelihatannya dapat di 100-an fps ya. Harusnya ini masih bisa gue set ke ultra. Untuk dayanya ini kisaran 250-an ya teman-teman ya. 240, 250-an watt ya. Oke. Masih dapat naik turun 100 ya, 100 sampai 150. Gimana situasi? Oke. Gue mau coba bikin ultra deh ya. Apakah kalau dibikin ultra dia bisa juga? Jadi mentoknya di high ya. Jadi ada yang bisa high, ada yang mentok di ultra. Oke. Kita naikin lagi. Kalau suhu sih dari tadi gue lihat ya masih 50-60 kurang teman-teman ya. Jadi masih aman-aman aja tuh. Belum 75-80-an ya. Kalaupun sampai 75-80 gue pun masih memaklumi teman-teman. Untuk daya sekarang jadi 340 sampai 350 watt ya. Suhu 60-an, FPS di 120-an. Ini benar-benar playable ya, 7700 XT. Pakai main game kayak RDR, rata kanan, ini udah enak banget. Oke. Gak ada keluhan intinya ya di benchmark sintetis sama main game. Ini sama-sama enak-enak aja teman-teman.
tinggal kalian aja siap-siap sama kelistrikan rumah kalian lah. Kalau kalian bisa beli VGA model 7700 XT harusnya sudah siap juga gitu dengan dayanya. Kalau misalkan lagi main game kayak gini, main game berat bisa sampai 300-an watt ya. Oke. Tapi menurut gue masih irit-irit juga sih. Masih lebih boros kayak model Magicom guys, Magicom, terus juga apa sih termos listrik itu kan bisa sampai 500 watt. Ini menurut gue masih lebih irit. Tuh. Oh. Oke. Cukup kali ya, coba kita sambil kulitin sebentar ya. Pokoknya dipakai main game model RDR kayak gini dia udah aman ya. Jadi gue sama sekali nggak ngerasa ada keluhan apapun ya untuk si RX 7700 XT-nya ya. Dia masih aman-aman jaya aja, oke? Oh ya, karena kita lagi main game tentunya kipasnya ya bakal muter ya sesuai yang gue bilang tadi ya, 0 RPM ya. Kalau misalkan suhu VGA-nya naik nih ya kayak ke 60-an, terus juga ini kan lagi main game ya, si kipasnya bakal muter. Nanti kalau udah masuk ke desktop lagi, si kipasnya ya nanti bakalan berhenti ya. Oke, berhentinya kapan? Nanti pada saat suhunya udah turun ya. Nah ini udah gue keluarin nih ya, udah ke desktop lagi, tinggal tungguin aja gitu, nanti juga dia bakalan mati kipasnya ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu aja ya review singkat gue soal si Sapphire Pulse AMD Radeon 7700 XT ya. Kalau misalkan teman-teman minat, linknya akan gue taruh di deskripsi. Ada di deskripsi lah pokoknya, teman-teman bisa cari aja ya. Intinya dari awal tadi gue install driver, ini aman ya. Buka-buka aplikasi aman, kayak Cinebench aman, terus juga 3D Mark aman ya, main game juga aman ya. Dan sekarang kalau udah di desktop kita kagak mau ngapain, dayanya dia balik lagi ke 70-an watt dan kipasnya dia berhenti. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.